Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena tuntunan berkat Tuhan sehingga kita boleh berada di hari yang baru ini dengan keadaan yang baik, keadaan yang diberkati Tuhan dan keadaan yang bersukacita. Marilah Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta kehadirat Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali lagi kami, anak-anakmu Bapa, datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di hari yang baru ini dengan keadaan yang tubuh, sehat, kuat, diberkati. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjaga, melindungi dari sepanjang tadi malam, sehingga dibangunkan di pagi yang indah ini. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kerja kami mau bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon Tuhan mengurapi kami, memberkati kami, memberikan kami hikmat, akal budi, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu ini. Ampunilah setiap salah dosa kami Tuhan, yang kami melawan kehendak-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini dapat tumbuh subur dalam hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, tema renungan harian Kristen kita di pagi hari ini yaitu Allah memelihara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Rancangannya bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera yang akan dinikmati oleh setiap orang percaya. Karya Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia sering tidak terselami dengan akal pikiran yang kita terbatas. Seakan-akan tidak ada harapan, kegagalan, pergumulan, pencobaan, datang silih berganti. Tetapi ketika semua itu berlalu, barulah kita memahami inilah maksud Tuhan Allah dalam hidup. Tuhan Allah membawa kita semakin dewasa dan kuat menjalani kehidupan ini dan mengantar kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yusuf mengalami penderitaan. Ia disingkirkan oleh saudara-saudaranya dengan dijual sebagai budak di Mesir. Ketika ia bekerja sebagai budak, istri Potifar memfitnahnya. Yusuf kemudian masuk penjara, menjalani penghukuman fisik, namun pada akhirnya menjadi orang kedua setelah raja di Mesir. Kisah hidupnya memberi pandangan bahwa segala rencana Tuhan Allah terus berjalan dan tidak pernah gagal. Ayat 20 ini dengan jelas mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf merencanakan yang jahat kepadanya, tetapi Tuhan Allah merencanakan yang baik. Maksud Tuhan Allah membawa Yusuf ke Mesir walaupun melalui jalan sebagai budak adalah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf tidak ada di Mesir,
maka Yakub dan anak-anaknya tidak akan bertahan menghadapi bencana kelaparan dan mereka akan mati. Yusuf disiapkan Tuhan Allah pergi dahulu ke Mesir. Ia menjadi penguasa dan berhak memberi makan bagi keluarga besarnya, bahkan mengatur tempat yang baik bagi sanak saudaranya, beserta dengan hewan-hewan peliharaan mereka di tanah Goshen. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan Allah tetap hadir dalam kehidupan sampai saat ini. Memang terkadang kita merasa sakit, tak berdaya dengan beratnya pergumulan dan tantangan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan Allah mendengar dan menjawab rintihan dan teriakan kita minta tolong. Ia memelihara kehidupan kita. Ia mengirim orang-orang yang ada di sekitar untuk membantu kita. Tuhan Allah memberi kekuatan untuk bekerja dan berkarya. Yakinlah bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus selalu bersama dengan kita setiap saat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Allah akan senantiasa menyertai orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tuhan Allah memberkati. Amin.